pada hari Rabu malam di salah satu kediamannya yang berlokasi. Kenalan lewat mana? Lewat Facebook. Lewat Facebook. Hanya lewat Facebook ya? Ya. Kemudian With you, I can be sad with you. Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Mahda yang akan selalu membagikan informasi dan kisah-kisah menarik. Informasi kali ini datang dari kota Bogor guys, yang baru-baru ini menggemparkan Indonesia. Nah, kasus yang menghebohkan ini adalah sebuah kasus pembunuhan berantai, atau bisa dibilang serial killer. Awal mula diketahui adanya pembunuhan karena ditemukannya mayat perempuan dalam plastik di kawasan Cilebut, Bogor. Polisi pun bergerak menyelidiki dan mengumpulkan semua petunjuk agar dapat mengungkapkan kasus tersebut. Akhirnya polisi pun menangkap seorang pria di Depok, Jawa Barat, Rabu 10 Maret malam pukul 19.30 dan berharap tidak ada korban-korban lainnya. Jadi guys, pembunuhnya atau pelakunya adalah Muhammad Rian, 21 tahun, sebagai dalang dari otak pembunuhan yang bejat. Dan ternyata bukan hanya satu orang yang dia bunuh guys, ternyata ada korban-korban lainnya. Aksi bejatnya ini terekam jejak digital guys. Jejak digital pertama terekam saat Rian mencari korban secara acak melalui media sosial. Setelah kenalan dan berkomunikasi, korbannya pun nyaman, dia pun mengajak calon korbannya untuk kopi darat. Dan Rian pun dengan pintar mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang agar si korban lebih tertarik diajak berkencan. Jejak digital juga mengungkap aksi pembunuhan yang dilakukan Rian tak hanya satu kali. Dari ponselnya, polisi akan melacak lagi dengan siapa saja dia berkomunikasi selama ini. Guys, awal mulanya Rian diburu polisi karena diduga membunuh Diska Putri, seorang siswi SMA di Bogor yang mayatnya ditemukan terbungkus kantong plastik hitam di Jalan Raya Cilebut, Kota Bogor pada tanggal 25 Februari 2021. Namun siapa sangka guys, penangkapan Rian sendiri mengungkap kasus pembunuhan lainnya di Bogor. Ya, tentu saja dia juga mengaku sebagai pembunuh Elia Lisnawati, ibu dari satu anak yang mayatnya ditemukan di kebun kosong guys, di sekitar makam keramat Mbah Arya Megabendung, Kabupaten Bogor pada 10 Maret 2021. Tapi untuk pengakuannya tidak semudah itu. Pada awalnya dia menolak membunuh Elia Lisnawati ini. Rian tidak mengakui kalau dia yang membunuh korban kedua atau Elia, dan dia hanya membunuh Diska. Tapi setelah ditelusuri di handphonenya Rian ada fotonya Elia. Dia pun mengaku kepada polisi. Jadi guys, latar belakang dari Rian sendiri adalah seorang anak yatim sejak masa kecil, dan dia pun sempat diasuh oleh ibu dan kakak lelakinya. Ternyata Rian mengaku kepada polisi bahwa dia sempat mengalami kekerasan di masa lalu yang dilakukan keluarganya atau kakak-kakaknya. Polisi pun masih mendalami keterangan Rian tersebut. Rian ditangkap 14 hari setelah mayat Diska Putri ditemukan di Cilebut dan sekitar 13 jam kemudian mayat Elia Lisnawati ditemukan. Modusnya Rian terhadap korbannya hampir sama. Jadi Rian membuat janji dari kenalannya di media sosial, kemudian bertemu. Korban kemudian dibawa jalan-jalan ke kawasan Puncak Bogor, dan korban dibawa ke penginapan di puncak. Selesai berkencan, korban dihabisi dengan cara dicekik dan dia pun mengambil barang-barangnya. Diska dan Elia pun dibunuh Rian di sebuah penginapan yang sama guys, di kawasan Puncak Bogor. Namun hanya beda waktu pembunuhannya aja, dan beda kamar yang dijadikan lokasi pembunuhan. Diska sendiri dibunuh Rian pada Rabu 2 Februari 2021 malam. Jasadnya kemudian dimasukkan ke dalam plastik sampah warna hitam yang dimasukkan ke tas ransel dan dibuang di Jalan Raya Cilebut. Di penginapan yang sama Rian juga membunuh Elia Lisnawati,
ibu satu anak yang mayatnya kemudian ditemukan di kebun kosong pada 10 Maret 2021. Polisi menemukan satu kantong plastik hitam berukuran besar saat menangkap Ryan. Polisi menduga kantong plastik itu akan digunakan pelaku untuk membunuh dan membuang korban-korban selanjutnya. Polisi menyebut Muhammad Ryan alias Ryan serial killer Bogor dalam kondisi sadar dan mengetahui dampaknya saat membunuh dua wanita muda ini. Polisi pun segera mengecek dan memeriksa kejiwaan pria berusia 21 tahun itu. Saat diajak bicara masih menyambung, tidak ada indikasi yang mengarah kalau dia tidak sadar dalam melakukan aksinya. Jadi guys, polisi menyebut kasus ini sebagai kasus serial killer atau pembunuhan berantai. Sebelumnya, polisi menyatakan Ryan ini si pembunuh berantai dua wanita di Bogor ini dinyatakan positif narkoba. Hal ini diungkap setelah polisi melakukan tes urinnya ya guys. Menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel mengatakan dengan kemungkinan pembunuhan Ryan ini bisa jadi dipengaruhi oleh narkotika. Karena narkotika bisa merusak fungsi otak yang membuat perilakunya akan agresif. Di samping memunculkan perasaan gembira dan meluap-luap. Diduga Ryan mengonsumsi metamfetamin atau sabu-sabu. Reza juga menyebut metamfetamin sangat kuat dengan aksi pembunuhan. Karena rasa ingin membunuhnya pasti akan lebih tinggi dibanding orang yang tak memakai. Dan walaupun sudah diketahui dia dipengaruhi narkotika saat melakukan pembunuhan, tetap saja tidak akan mengurangi ancaman pidananya. Jadi guys, setelah polisi mengungkap kasus serial killer Ryan ini, polisi memeriksa 15 saksi yang termasuk keluarga dan saksi kunci. Kasus ini bergulir dan bisa jadi dia dihukum minimal 5 tahun atau maksimal dihukum mati. Dan kabar terbaru pun diketahui jika Muhammad Ryan alias Ryan ini pun tidak suka terhadap wanita. Sebenarnya dari pengakuannya, polisi pun masih mendalami lebih lanjut. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian? Kalian bisa komen di bawah, jadi bisa kita ambil pelajaran dari kejadian ini, bahwa kita harus lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial, terlebih bertemu dengan orang yang belum kita kenal. Jadi kalian harus lebih berhati-hati ya guys. Kalian bisa komen di bawah ya guys, dan jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka video ini. Nantikan video-video berikutnya yang pasti akan lebih menarik dari informasi dan kisah-kisah menarik lainnya yang saya bagikan. Oke, saya Mahda, terima kasih dan assalamualaikum. With you, I can be sad.